Akan ke Pak Adi terkait tema, insyaallah pada kesempatan kali ini saya gunakan untuk mengajak kita semuanya untuk mentadabburi satu surah dari sekian surah yang ada di Al-Quran, karena tadabbur itu tersendiri adalah ibadah. Jadi duduknya kita di sini ibadah, kemudian yang kita lakukan ini adalah ibadah. Nah, tema yang kita kerjakan adalah ibadah sendiri, yaitu tadabbur. Dan ini adalah perintah Allah yang sekarang sudah banyak dilupakan oleh hamba-hambanya, perintah nabinya yang banyak dilupakan oleh umat-umatnya, yaitu tadabbur. Makanya Nabi kita khususnya Muhammad ini masih di bulan Rabiul Awal. Nabi kita itu nggak pernah mengajukan atau mengeluhkan kesalahan umatnya, Pak. Artinya tidak pernah mencurhatkan kepada Allah terkait kesalahan umatnya. Beda sama Nabi sebelumnya. Contohnya banyak, Nabi Nuh. Ini da'utu qaumi laila wa nahara, ya Allah, aku sudah mendakwahi kaumku itu pagi, siang, malam. Walam yajidu du'ai illa firara. Enggak ada yang dengerin aku. Yang ada malah mereka kabur dari dakwahku. Banyak nabi-nabi yang mengeluhkan dengan kondisi umatnya. Tapi nabi kita tidak pernah melakukan hal itu kepada Allah. Justru yang ada ketika dikirimkan malaikat untuk kemudian meringankan bebannya dengan mengazab kaum yang saat itu menyakiti hati dan fisiknya, kata Nabi, fa innahum qaumun la ya'lamun. Udah, biarin, mereka itu nggak tahu. Siapa tahu dari anak cucunya lahir orang-orang yang nanti akan mengisahkan Allah. Kecuali satu hal, jadi Nabi kita itu tidak pernah mencurhatkan, tidak pernah ngeluh kepada Allah kecuali satu hal. Apa itu satu hal? Dan satu hal ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'annya. Bahwasanya Allah berfirman yang intinya bahwasanya ittakhadhu qaumi Qur'ana mahjura. Atau kama qala, bahwasanya umatku ini menjadikan Al-Qur'an itu mahjura. Mahjura itu dikesampingkan. Apa maksud dari dikesampingkan dalam ayat ini? Yang dikeluhkan oleh Nabi Muhammad adalah banyak yang nanti hadir dari umatku itu mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Dia kitab suci yang diimani, tapi dia tidak mentadabburi, insyaallah. Jadi tadabbur itu beda sama tafsir. Kita baca kebaikan, kita mempelajarinya, apalagi kebaikan di atas kebaikan, ditambah memahaminya, itu kebaikan. Nah, memahaminya itu yang dimaksud tafsir. Nah, setelah memahami itu ada satu amalan mulia yang banyak kita lupakan, yaitu tadabbur. Nah, tadabbur ini adalah proses amalan hati sebelum Al-Quran yang bentuknya ayat menjadi sebuah amalan. Tadabbur, insyaallah. Karena Al-Quran ini berisi inspirasi dan sebagainya. Tapi inspirasi itu tidak bisa kita ambil, kita jauh dari inspirasi itu karena kita meninggalkan tadi tadabbur. Oleh karena itu, insyaallah yang akan kita amalkan insyaallah pada kesempatan kali ini adalah mentadabburi surah Al-Fajr. Insyaallah jamaah di sini mungkin sudah hafal surah Al-Fajr semua insyaallah ya Pak ya. Surah Al-Fajr yaitu surah yang terletak di juz 30. Mungkin saya tidak akan mengajak jamaah untuk mentadabburi dari ayat pertama sampai terakhir, tapi coba saya pilihkan beberapa poin yang menurut saya ada kaitannya dengan bulan ini terkait Rasulullah dan bisa kita amalkan. Nah, suratul Fajr itu dimulai dengan wal fajr walayalin asyar. Allah bersumpah dengan fajar, waktu fajar. Kemudian disambung dengan sumpah Allah dengan waktu malam. Ini kalau kita baca lewat gitu aja, Allah bersumpah dengan waktu pagi dan malam. Mungkin
Di kepala kita nggak terpikir apapun, ada apa dengan waktu pagi dengan waktu malam kalau kita hanya baca. Itu pun kalau paham artinya. Kalau seandainya udah baca nggak paham, insya Allah ya Al-Quran ada kebaikan, tetapi kita nggak dapat manfaat yang lebih. Nah, wal fajr walain asyr ini bagi yang mengerti bahasa, khususnya Nabi kita Muhammad SAW di tengah ujian. Insya Allah, jadi ujiannya kan berat banget Nabi kita ya. Udahlah beliau sebagai pertama saat itu beliau sebagai pengusaha. Allah kayakan melalui wasilah Bunda Khadijah, kemudian menjadi kaya. Begitu diutus risalahnya sebagai nabi, ditinggalkan kekayaannya. Jadi Nabi kita pedagang, tapi begitu Nabi menjadi nabi, makanya ini hikmah tersendiri. Orang begitu hijrah menjadi seorang guru, Nabi itu sebagai orang guru, ditinggal kesibukan yang berpotensi mengganggu kesibukan mulianya itu, kesibukan utamanya itu sebagai Nabi. Pertama, ditinggalkan itu. Yang kedua, ternyata bukan hanya meninggalkan dunia, harta. Siapa yang kita nggak cinta harta? Pun Nabi kita sebagai manusia biasa pasti membutuhkan dan mencintainya juga. Harta ia tinggalkan. Ternyata yang dibawanya bukanlah hal yang aman-aman saja, tetapi melainkan konsekuensinya besar. Begitu menjadi nabi, yang tadinya menjadi predikat, menjadi memiliki branding sebagai orang yang jujur, orang semua percaya, keluarga, tetangga semuanya menaruh kepercayaan ke beliau sebagai Al-Amin. Begitu sebagai nabi menyerukan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, keluarganya paling dekat yang saat itu paling mencintainya ketika lahirnya itu Abu Lahab langsung menjadi musuhnya. Orang tetangga-tetangganya yang saat itu menjadi koleganya, ya sebagai pengusaha langsung mengkucilkan. Tidak henti di situ, masyarakat besar, masyarakat para pemimpinnya mengusirnya. Artinya besar gangguan yang beliau dapatkan, ujian dari Allah Ta'ala. Makanya dengan turunnya surah Al-Fajr, Allah katakan wal fajr walayalin asyar. Ini mengisyaratkan bahwasanya waktu pagi dan waktu malam. Waktu pagi ini kan fajar itu adalah step pertama, apa itu, pemisah antara waktu malam yang gelap dan pekat dengan waktu siang yang penuh cahaya terang benderang. Nah, waktu fajar itu diisyaratkan oleh Allah sebagaimana pertolongan Allah akan segera hadir. Wal fajr walayalin asyar. Artinya apa? Allah ingin mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, sabar, kemenanganmu akan hadir walaupun kamu masih saat ini merasakan kedzaliman yang masih sangat pekat. Wal fajr walayalin asyar wasyaf'i wal watr walayalin asyar. Kemudian setelah Allah menyampaikan itu bahwasanya kabar tentang kemenangan akan hadir, Allah langsung sampaikan sebagai bukti. Nah, kadang kita ini kalau hanya dikasih janji, belum begitu sempurna kepercayaan diri kita mengerjakan sesuatu, maka Allah berikan bukti. Apa buktinya? Berupa dengan kisah-kisah kaum yang memiliki kehebatan, tetapi kaum tersebut akhirnya kalah dengan kuasa Allah. Bagaimana bunyi ayatnya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nabi setelah diberikan janji, Nabi diminta untuk melihat bukti. Apa itu bukti yang Allah berikan? Berupa kaum yang saat itu Allah berikan anugerah kekuatan akal, fisik, ekonomi dan sebagainya secara sempurna, tapi karena kesombongannya datang Nabi bukan disambut malah dihinakan,
hingga akhirnya Nabi tersebut sakit hati. Walaupun sekuat apapun kaum tersebut, Allah lah yang maha kuat di atas segalanya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kata Allah, bukankah kamu juga membaca kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, bagaimana yang Allah lakukan, Allah kerjakan terhadap kaum Ad. Iramadatil imad. Ad dan Iram. Ad itu adalah nama kaum, adapun Iram adalah nama kakek dari kaum tersebut. Iramadatil imad. Yang mana kata Allah memiliki imad. Imad itu adalah keistimewaan kaum Ad, yaitu berupa dengan postur tubuh yang Allah berikan bisa menjadikan gunung-gunung yang tinggi itu menurut kaum Ad hanya sebagai tempat melampiaskan hobinya. Kalau kita kan gunung tinggi, hobinya kita daki, kita datang ke gunung ngopi gitu ya, menyaksikan pemandangan. Beda sama kaum Ad. Nah, kaum Ad ini adalah hobinya itu Allah sebutkan afataj'aluna ayatan ta'bathun. Kata Allah kepada kaum Ad, kaum qala, kaum Ad, apakah kamu itu menjadikan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah dimaksud di sini adalah gunung-gunung yang tinggi itu ta'bathun, halal yang menurut kamu itu sepele. Artinya kaum Ad itu memiliki hobi, Pak, karena dengan postur tubuh. Jadi di riwayat Mufasir itu mengatakan tingginya itu sampai 500 diro, 500 hasta. Itu berapa tingginya itu ya? Tinggi itu. Datang ke gunung, dia rusak, dia lubang itu gunung-gunung yang ada. Artinya gunung itu begitu dirusak, dijadikan bangunan, kan di situ banyak makhluk Allah yang lain selain manusia yang seharusnya mendapatkan hak tinggal nyaman dan sebagainya. Makanya Allah marah. Allah mempertanyakan dan marah, nggak ridho ciptaannya hanya digunakan untuk hanya sekedar melampiaskan hobi, bukan mata pencaharian, hobi. Jadi hobinya itu ada gunung, ya, hobi ini hanya dimiliki oleh orang-orang kaya di antara mereka. Gunung, dia datangi rame-rame, dia gali, dia tidur siang di situ. Setelah jadi galiannya gua, istana bagi mereka, istana sejenak, tidur di sana siang, ngopi, kemudian pulang. Paginya dia aktivitas, nanti ada waktu lenggang, kan umurnya itu di dalam riwayat disebutkan 900 tahun, Pak. Jadi kayak apa itu kehidupannya? 900 tahun itu dihabisin buat apa itu? Makanya dia bingung cara menghabiskan waktunya, digunakan buat ngerusak gitu bumi Allah, salah satunya gunung. Artinya kuat. Nah, ketika Allah berikan kekuatan itu, dia rusak bumi sana sini, Allah hadirkan Nabiullah. Kaum Ad ini kan kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Allah hadirkan untuk menyeru, udah kamu stoplah kedzaliman itu. Kamu gunakan hartamu, karena kaum Ad ini adalah mereka itu hidup dalam sistem kerajaan, yang mana dalam kerajaan tersebut terjadi ketimpangan yang sangat ekstrim antara yang duduk di kerajaan dengan rakyat yang ada. Jadi di tengah kondisi rakyat-rakyatnya yang masih mereka tempat tinggal masih susah, kaum Ad ini yang dia menduduki kerajaan saat itu menggunakan hartanya bukan untuk mempedulikan mereka yang lemah, tetapi tadi hanya untuk membiayai pelampiasan hobinya. Nabi Hud diutus sebagai nabi. Nah, qadarullah, Hud alaihi salam hadir bukan dari orang yang paling kaya di antara mereka. Udahlah, saat itu Nabi Hud diutus dalam kondisi sudah usia yang lanjut, bukan dari golongan orang yang paling kaya. Jadi omongannya itu ibarat sampai bahasanya Masya Allah, di antara mereka mengatakan dan diabadikan dalam Al-Quran,
kamu itu telah dibuat gila oleh Tuhan kami. Jadi Nabi siapa namanya? Nabi Hud. Ini kan hadir setelah Nabi siapa? Nabi Nuh. Jadi nggak jauh dari peristiwa tufan waktu itu. Nggak jauh dari setelah kondisi banjir bandang. Mereka itu dulunya orang beriman mengikuti syariat Nabi Nuh hingga akhirnya Allah sampaikan di waktu fatrah jauh dari wahyu turun, kemudian dia mulai terbuai dengan kenikmatan dan kemampuan kehebatan yang Allah berikan hingga akhirnya jadi waktunya tadinya beriman, imannya mulai lemah, meninggi kemaksiatannya, ditambah dengan kemewahan yang dia miliki hingga akhirnya dia kufur, lepas dari keimanan menjadi kafir. Datang Nabi Hud alaihi salam mendakwahkan agamanya, bukan dia terima, malah tadi kata-katanya yang paling ekstrim adalah kamu itu telah dibuat gila oleh Tuhan kami. Dan hal itu ternyata membuat Nabi Hud sakit hati. Nabi Hud diikuti orang-orang lemah, merasa orang-orang yang mengikuti Nabi Hud udah nggak ada lagi ini, udah kita pasti gagal untuk merealisasikan dakwahnya Hud alaihi salam. Namun Hud bersama Allah kirimkan bencana yang sangat dahsyat kepada kaum Ad. Kemudian satu bukti, Allah berikan bukti lain. Wa amma thamud fa'uhlik. Oh, itu dalam surah lain. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil wa thamud alladziina jabu as-sakhra bil wad. Kemudian Allah berikan bukti lagi kepada Nabi Muhammad, kaum Thamud yang Allah berikan kemampuan mirip dengan kaum Ad, tetapi postur tubuhnya lebih kecil, sehingga keistimewaannya, kemampuan itu mentok dalam memahat gunung. Nah, kalau Ad itu lebih dari memahat. Kalau memahat itu kan memahat, jadi sekedar lapisan-lapisan sebuah benda. Adapun kaum Ad itu bukan lapisan lagi yang dirusak, dalamannya gunung itu yang dirusak. Nah, kaum Thamud Allah berikan sama Jabus Sohra bil Wad, yang Allah sebutkan di situ adalah kemampuan memecah batu yang sangat besar. Artinya memahat tadi. Sama kelakuannya hampir mirip dengan kaum Ad hingga akhirnya Allah berikan azab. Wa thamud alladziina jabus sohra bil wad wa fir'auna dzil autad alladziina taghaw fil bilad. Kemudian bukti yang ketiga adalah Fir'aun laknatullah alaihi, yang tadinya dia hanya seorang hamba Allah. Kemudian Allah berikan kerajaan, berikan kemewahan, kekayaan, hingga akhirnya dia tenggelam dalam kemewahan tersebut, terbuai dengan kenikmatannya, bukan hanya menyiksa yang lemah, tetapi mengaku sebagai Tuhan. Jadi bukan lagi mengaku sebagai Nabi, tapi mengaku sebagai Tuhan. Zalim di atas kezaliman. Nah, janji-janji, bukti-bukti yang Allah berikan tadi adalah isyarat bahwasanya kita yang terus berpegang teguh dengan kebenaran, dalam hal ini kita kerucutkan dalam agama Islam. Kalau seandainya kita sikoh percaya dengan ini, percaya itu dia bukan hanya percaya di lisan, tetapi percaya yang kemudian menjadi keyakinan, maka tidak akan Allah tinggalkan sendirian. Pertolongan Allah akan terus membersamai kita. Nah, kemudian Allah sampaikan, ketiga kaum tadi itu menjadi hancur rusak itu karena satu pemahaman yang salah. Banyak pemahaman, tapi satu pemahaman yang mengawali kerusakan mereka. Apa itu pemahaman mereka? Disebutkan dalam surah Al-Fajr, gimana itu? Wa amma
Fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Pemahaman yang Allah bantah. Apa isi pemahaman tersebut? Pemahaman seperti apa yang mereka hingga akhirnya membuat menjadi sebab kerusakan yang maha dahsyat, yaitu fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu. Manusia ketika Allah uji dengan kekayaan, dengan kemewahan, mereka mengatakan Rabbi akraman, Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu, adapun ketika dia disempitkan hartanya, dikurangi kekayaannya, mereka mengatakan ahanan, Allah telah menghinakan dia. Simple. Mungkin kalimat tersebut terdengar di kita sederhana, tapi kalau seandainya kalimat ini kita dalami lebih dalam, itu menyebabkan kejahatan yang dahsyat. Jadi pemahaman yang mengatakan orang yang kaya itu adalah bukti bahwasanya Allah telah mencintai mereka, dan orang yang miskin adalah bukti bahwasanya Allah telah marah dengan mereka. Kan pemahaman seperti ini banyak merebak di antara kita ya Pak, jamaah sekalian. Namun ternyata pemahaman yang seperti ini yang kelihatan sederhana itu Allah bantah. Kalla, Allah bantah. Bukan seperti itu, ngaco pemahamanmu itu. Allah itu tidak mengatakan kata kalla dalam Al-Quran itu, melainkan Allah itu dalam kondisi marah dengan ungkapan-ungkapan yang sebelumnya. Kalla, itu pemahaman ngaco. Bayangkan kalau seandainya pemahaman itu sampai mendarah daging pada seorang. Kaya dimuliakan, artinya kalau saya dimuliakan itu kan berarti dia itu memiliki privilege yang istimewa dari Allah. Artinya sehingga ketika dia menilai saya dimuliakan Allah, maka yang lain itu kan yang tidak memiliki kekayaan seperti saya, kemuliaannya pasti lebih bawah daripada saya. Artinya yang saya kerjakan, yang saya miliki sampai saya dimuliakan ini adalah sebuah kebenaran, dan selain apa yang saya kerjakan adalah sebuah kesalahan. Sama kaum Ad, Fir'aun dan Tsamud, mereka itu sampai berbuat seperti itu karena pemahaman ini, hingga akhirnya melahirkan 3 kejahatan besar tadi. Kejahatan besarnya adalah ekstrim, berlebihan dalam menikmati kemewahan. Jadi menikmati kemewahan itu ternyata kadang mubah, kita bersenang-senang dengan kemewahan, tetapi juga kalau seandainya berlebihan bisa ke tahap yang haram, bahkan dimurkahi. Contohnya 3 kaum tadi, menikmati kemewahan secara berlebihan. Yang kedua adalah kejahatan yang dihasilkan dari pemahaman saat tadi adalah arogan. Jadi orang itu menjadi arogan ketika mendapati memiliki pemahaman tersebut. Apa bentuk arogannya? Contohnya Fir'aun. Fir'aun diabadikan dalam surah tersebut, wa fir'auna dzil autad. Apa yang dimaksud dengan autad itu? Jadi disebut dengan autad itu para jamaah sekalian karena Fir'aun itu memiliki kebiasaan bahwasanya ketika menghukum orang yang berselisih atau yang berbeda dengan dia itu dengan autad, itu kan paku ya, dipaku, disalib 4 tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, itu yang disebut autad, wa fir'auna dzil autad. Kemudian ditimpakan batu besar di atasnya. Itu hukuman yang Fir'aun berikan kepada istrinya sendiri, Bunda Asia, apalagi kepada orang lain. Arogan. Makanya kalau seandainya naudzubillah sifat atau pemahaman yang salah tadi sampai muncul pada diri kita,
kesuksesan kita kemudian kita jadikan simbol bahwasanya Allah berada bersamaku, Allah memuliakan aku, ini akibat jerih payahku sehingga Allah memberikan ini kepadaku. Itu kalau kita tidak waspada, arogan akan muncul pada diri kita. Apa bentuk arogannya? Sederhananya, datang orang minta-minta, datang orang yang ya dia membutuhkan sebagian harta kita, tetapi karena kita memiliki sifat arogan tadi, kita berlebihan sehingga mereka mengatakan menolak dengan menyakiti hati orang yang membutuhkan tersebut. Sederhana tetapi membahayakan. Kemudian sama kaum Ad, Tsamud, Fir'aun akibat pemahaman, makanya kita berlindung. Makanya kemudian Nabi Muhammad lebih dijelaskan. Apa itu maksud dari lebih dijelaskan? Tadi kan Nabi Muhammad diberikan bukti bahwasannya kamu itu bisa menang kok selama kamu masih bersama Allah. Lihatlah kaum-kaum sebelum kamu, ada kaum Ad, Tsamud, Fir'aun. Mereka itu musnah, dengan mudah Allah musnahkan. Nah, kemudian dibawa ke kehidupan Nabi Muhammad saat itu. Nabi Muhammad hidup bersama kaum, mendakwahi sebuah kaum yang mana mereka juga menolak itu dengan dalih yang seakan-akan bijak, seakan-akan benar. Sehingga kebijakan palsu yang disampaikan oleh kaum Muhammad yang menolak itu sampai membuat pengikut Nabi Muhammad itu ragu dengan kebenaran yang disampaikan, dengan kebenaran yang dia ikuti. Apa itu ragunya? Keraguannya itu yang muncul dari pemahaman tadi. Famal insanu idza mabtalahu. Saya bersama Nabi Allah yang dia utusan Allah, kehidupannya penuh dengan pertolongan Allah, tetapi kenapa kekayaan selalu memihak mereka? Orang yang berpaling dari Muhammad justru malah Allah berikan kekayaan yang lebih dibanding yang ngikuti Nabi Muhammad. Yang ngikuti Muhammad kan kalau kita lihat surah ini awal turun di fase Makkiyah, di awal-awal dakwah Islam, itu yang ngikut cuma orang-orang lemah di antara mereka. Kok katanya yang membawa kebenaran tapi pengikutnya malah miskin, lemah, kere, budak, orang yang saat itu disebut memiliki kasta terendah di antara mereka, sehingga sempat ragu mereka. Makanya anggapan tersebut langsung Allah bantah. Kalau itu anggapan salah, kalau seandainya anggapan itu sampai menjangkiti kepala kalian, usir jauh-jauh anggapan tersebut. Kemudian Allah berikan bukti yang lebih spesifik bahwasanya mereka itu jauh dari pertolongan Allah, jauh dari kemuliaan yang mereka daku selama ini. Apa itu buktinya? Kalla balla tukrimunal yatim. Orang mereka itu tidak memuliakan yatim. Insyaallah. Ini sebenarnya kafir Quraisy itu memiliki banyak kejahatan, banyak kesalahan, tetapi yang Allah potret dalam surah Al-Fajr yang ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang muamalah bersama anak yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Orang mereka tidak memuliakan anak yatim. Anak yatim. Anak yatim tidak memuliakan anak yatim. Itu Allah jadikan bukti bahwasanya Allah itu jauh dari mereka. Makanya pelajaran besar ini kita bawa ke diri kita pada hari ini. Anak yatim. Kenapa Allah sampaikan seperti itu? Karena pada waktu itu anak yatim, kalau seandainya ada anak ditinggal bapaknya, maka harta yang dimiliki oleh anak, kepengasuhan umum, kepengasuhannya itu full ditanggung oleh pemimpin bani tersebut. Jadi pamannya, omnya itu malah mereka tanggung jawab, tetapi tanggung jawab penuhnya itu dipegang oleh pemimpin bani. Contohnya kalau dalam
susah kalau dibawa ke dunia hari ini ya, karena mereka itu hidup dengan bani yang kecil-kecil. Kalau pada hari ini, kalau di kampung saya masih terasa. Jadi kadang terah, contohnya terah Wiryo itu tinggal ya nggak jauh-jauh dari situ. Wiryo ini memiliki anaknya ini sudah memiliki cucu. Nah, biasanya harta atau apa itu tadi, tanggung jawab anak yatim di bani tersebut itu kemudian diambil alih oleh pemimpin tadi. Kalau tadi saya bawa contoh Wiryo tadi. Nah, mereka ketika menerima harta anak yatim tadi, tidak kemudian mereka jadikan wasilah untuk memuliakan mereka. Ini kata Allah, la tukrimunal yatim itu, ya udah, ada anak ditinggal bapaknya, dia ambil hartanya, tapi cukup sampai di situ. Hak-haknya dia tidak penuhi secara sempurna. Kan yatim, Allah sebut yatim itu. Jadi kalau dalam bahasa Arab, yatim itu adalah istilah yang diberikan kepada anak yang ditinggal wafat bapaknya sebelum balik. Itu adalah yatim. Adapun yang ditinggal oleh ibunya latim. Yang ditinggal bapak ibunya lajim. Nah, tetapi dalam surah ini yang dipotret adalah yatim. Ditinggal bapaknya. Itu kan kalau seandainya bapak yang wafat, itu artinya di sana kan banyak yang ditinggal dari harta-hartanya. Seharusnya harta tersebut diambil oleh, karena ditinggalnya anak yatim, anak sebelum balik, jadi belum tahu apa-apa terkait harta. Jadi seharusnya hartanya itu kemudian diambil oleh kerabat terdekatnya, kemudian ia gunakan sebagai wasilah untuk dia ihsan kepadanya. Pertama, bentuk ihsannya adalah memerhatikan sandang, papan, pangan, dan pendidikannya. Setelah itu bukan cukup di situ ternyata bentuk memuliakan anak yatim, tetapi juga harta yang saat itu ditinggalkan itu dia ambil secukupnya dan dia simpan secukupnya. Nah, yang disimpan ini minimalnya itu ia jaga nilainya, sehingga ketika anak tersebut tumbuh menjadi dewasa, dikembalikan ke anak tersebut dengan nilai yang sama pada saat itu. Gak mudah ternyata, Masya Allah ya, memuliakan anak yatim itu ternyata bukan hanya sederhana maaf kita memberikan makan, kemudian kita menyekolahkan. Iya, itu memuliakan, bentuk memuliakan anak yatim. Tetapi ternyata kalau kita pelajari yang lebih dalam memuliakan anak yatim itu adalah lebih dalam dari itu. Kalau seandainya dia punya harta, kita kelola harta ini sebagainya. Itu satu bukti bahwasanya mereka itu nggak dimuliakan Allah, karena mereka la tukrimunal yatim. Bukti yang kedua adalah sehingga kita tarik pelajaran itu ke diri kita pada hari ini. Kalau kita pengen lihat Allah memuliakan kita atau tidak pada hari ini, lihat bagaimana kita memuliakan, bermuamalah dengan anak-anak yatim. Yang kedua adalah la tukrimuna wala tahadduna ala tu'amil miskin. Mereka orang kaya, tetapi mereka wala tahadduna, tidak menyeru, mengajak, wala tahadduna ala tu'am, untuk memberikan makan orang-orang miskin. Lihat, Allah terhadap orang miskin dalam surah itu yang Allah tegur itu bukan tidak memberi makannya, tetapi lebih ke tidak mengajak, menyeru untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi ternyata tema memberi dalam hal ini, perhatian kita terhadap orang miskin itu ternyata nggak cukup kalau seandainya kita memberikan dalam diam-diam. Karena justru yang ditegur pada ayat ini
bukan mereka yang tidak memberi anak miskin, tetapi mereka tidak saling menyeru, mengajak untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi kalau seandainya pada hari ini hadir pamflet-pamflet itu, masya Allah, semoga itu dalam bentuk bukti bentuk Allah masih ridho dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Kita buat pamflet, ayo yang memiliki rizki yang lebih, kita kumpulkan uang kita sedahkan untuk orang-orang miskin. Ternyata itu kebaikan yang perlu kita lanjutkan para jemaah, yaitu mengajak tadi. Karena di surah ini yang ditegur itu bukan tadi, lagi-lagi bukan mereka tidak memberi makan. Bahkan dalam riwayat lain, orang Quraisy itu mereka kalau soal memberi makan itu memberi makan, walaupun dengan ini ya, berbagai kepentingan di belakangnya, mereka memberi makan. Buktinya Nabiullah alaihi salam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan hadir dalam kondisi yatim, hidup bersama pamannya yang miskin. Tetapi ternyata kemiskinan itu bukan menjadi hambatan untuk Nabi Muhammad kemudian memiliki kesuksesan yang lebih, karena banyak yang menyokong Nabi Muhammad untuk mengejar itu. Artinya mereka soal memberi makan miskin, membantu orang miskin, itu mereka kerjakan kok. Tetapi itu yang mereka tinggalkan tadi, mengajak. Kenapa mereka meninggalkan itu? Karena tadi begitu mereka mengajak, itu seakan-akan mereka itu bersama mereka, atau dalam hari ini kita kenal dengan istilah gengsi. Makanya Nabi Muhammad pengikut awalnya adalah orang-orang miskin. Mereka menyembunyikan keperpihakan terhadap orang-orang miskin karena dikhawatirkan mereka dijauhi oleh kolega-koleganya yang kaya tadi, dianggap bagian dari mereka. Jadi jadi bahan hinaan, ejekan, sehingga mereka memberi tetapi meninggalkan mengajak untuk memberi. Wala tahadduna ala tu'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklal lama. Bukti tiga bahwasanya mereka tidak beri melainkan Allah adalah mereka memakan harta warisan secara dengan cara dicampur. Apa maksudnya? Wa ta'kuluna at-turatha aklal lama itu adalah memiliki tiga definisi. Jadi mencampur harta warisan itu dalam ayat ini memiliki tiga definisi. Yang pertama adalah mereka tidak hati-hati dalam mengelola harta warisan. Jadi harta warisan dia sebagai yang memiliki tanggung jawab, dia kelola, kemudian dalam mengelolanya tidak hati-hati. Dia kumpulkan dengan harta miliknya, kemudian dia berikan kepada yang hak seperlunya. Ini hati-hati nih kita sebagai orang yang ahli waris. Mungkin kita yang dituakan perlu hati-hati dalam hal ini. Biasanya kita kan ahli waris itu bermacam-macam. Bukan hanya tentang anak ya. Kalau disebut ahli waris itu ada anak. Kalau seandainya di situ ada ibu, termasuk ibu. Kalau di situ masih ada saudara dari bapak, itu termasuk ahli waris. Sehingga kita sebagai kadang ahli waris pada hari ini kan lebih ke anak-anak yang paling senior. Nah, harus hati-hati dalam mengelola harta tersebut. Karena supaya tidak masuk dari keteguran wa ta'kuluna turatha aklal lama. Nah, pada hari itu kenapa ayat ini memakai diksi ta'kuluna, memakan harta warisan secara dicampurkan? Karena saat itu harta warisannya itu dalam bentuk hewan biasanya. Nah, hewan kan biasanya hewan itu yang nggak jauh dari dagingnya dimakan, susunya diperah. Nah, mereka campur. Tadi yang pertama tidak hati-hati,
sehingga bercampur dengan hartanya, kemudian yang diberikan kepada yang berhak hanya seperlunya. Yang kedua adalah ta'kuluna turatha aklan lamma, mencampur harta warisan itu mereka mencampur harta warisan sepenuhnya tanpa mempedulikan orang ahli waris lainnya yang berhak. Jadi tadi karena mereka warisan itu dipegang oleh kabilah. Nah, kabilah ini memegang seluruh harta warisan tersebut, dan yang diberikan itu hanya orang-orang yang menurut dia dekat sama dia, atau gimana ya, atau bahasa kita itu nyaman dengan kita, sehingga orang-orang yang memiliki tidak berpihak, jauh, itu udah jauh dari harta warisan. Makanya nanti kisah ketika Nabi Muhammad hijrah bersama sahabat-sahabatnya, Nabi katakan itu ada kafilah dari Syam mau pulang ke Madinah, kalian hentikan itu kafilah karena di situ ada harta-harta kalian. Apa maksud Nabi Muhammad? Pertama, ketika mereka pergi dari Mekah, mereka meninggalkan harta kemudian harta tersebut diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua adalah harta warisan, yang sesungguhnya harta warisan itu harus sampai ke mereka tetapi ditahan oleh pemimpin kabilah. Yang ketiga adalah definisi dari mencampur harta warisan adalah mereka tidak memperdulikan harta halal dan haram dari sang mayit. Jadi kita sebagai ahli waris dalam mengatur harta warisan harus ternyata sejeli itu. Bukan hanya sekedar mayit hartanya kita ambil, kita kelola, tetapi mayit meninggalkan harta. Kalau seandainya kita tahu mayit tersebut memiliki sumber dana yang haram, perlu pula kita hadirkan yang mempunyai ilmu audit, kita jauhkan harta haram, sehingga yang kita ambil dan kita bagikan ke ahli waris itu harta-harta yang halal. Nah, insya Allah ini pentingnya kedekatan dalam hal keluarga, supaya kita tahu di keluarga kita ini sumber hartanya dari mana aja, yang halal kah atau yang haram. Yang terakhir adalah wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mereka itu rakus terhadap harta. Nah, 4 bukti tadi. Yang pertama, tidak memuliakan yatim. Yang kedua, tidak mengajak untuk saling mengajak memberi makan orang miskin. Yang ketiga adalah apa tadi? Mencampur adukkan dalam menikmati harta warisan. Yang keempat adalah rakus terhadap harta. Nah, 4 ini adalah bukti bahwasanya walaupun mereka itu kaya, walaupun mereka itu seakan-akan Allah muliakan dengan kekayaannya. Orang tuh kan kadang kalau kaya itu muncul dari mulut-mulutnya itu kata-kata kuat-kuat yang bijak gitu ya. Seakan-akan Allah tuh berpihak sama mereka. Selama orang kaya tersebut melakukan 4 hal ini, bukti bahwasanya mereka itu jauh dari pertolongan Allah. Nah, sehingga dengan Allah sampaikan tersebut, Nabi Muhammad alaihissalam bisa kembali percaya diri, pertolongan segera hadir, dan pengikut-pengikutnya pada saat hari itu kembali kokoh. Oh, ternyata kaya itu bukan tolak ukur Allah bersama mereka, atau bukan tolak ukur bahwasanya mereka itu selama ini di atas jalan kebenaran. Ini Masya Allah pelajaran besar para jamaah sekalian yang kita coba gali pada kesempatan kali ini dari surah Al-Fajr. Artinya pesan besarnya adalah tadabbur. Kan poin-poin hikmah yang tadi kita bahas pada majelis ini kan muncul dari amalan tadabbur. Nah, pesannya adalah para jamaah sekalian, ayo
kita sediakan waktu yang Allah berikan pada kehidupan kita, selain untuk beraktivitas yang temanya wajib untuk ma'isyah, nafkah dan sebagainya, karena yang hadir di sini adalah para pria. Tolong sediakan untuk ibadah yang istimewa satu ini, yaitu tadabbur. Tadabbur, duduk 1 menit, 2 menit, 3 menit atau berapa waktu yang sudah kita sediakan bersama ayat Allah, kita pahami. Kalau sudah paham jangan berhenti, jangan tutup, tapi coba kita bawa ayat itu ke kehidupan kita. Karena Al-Quran ini bukan hanya pedoman bagi Muhammad alaihissalam, tetapi juga pedoman bagi umatnya Nabi Muhammad. Dia bukan hanya petunjuk bagi Nabi Muhammad dan pengikutnya saat Nabi Muhammad hidup, tetapi juga petunjuk bagi umatnya yang ditinggal oleh Nabi Muhammad saat beliau wafat. Artinya pedoman dan petunjuk itu bisa hadir pada diri kita kalau seandainya Quran itu kita tadabburi, kita renungkan, kita pahami, kemudian kita bawa ke diri kita masing-masing. Jadi kalau kita dapati ayat ya ayyuhal kafirun, itu sebenarnya Allah bukan hanya bicara kepada orang-orang kafir, tetapi Allah juga berbicara kepada kita walaupun kita nggak kafir, karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada yang salah dari kata dan apapun itu saya mohon maaf. Bila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min sairi dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.